Salam, perkenalkan nama saya Christian Risi, semester 1, kelas E, Prodi IPAK. Video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi tugas sejarah gereja umum. Materinya tentang periodisasi sejarah gereja umum. Nah, berbicara tentang periodisasi sejarah gereja umum, tentu teman-teman harus tahu apa itu periodisasi sejarah gereja umum. Jadi kita lihat di sini pengertian sejarah gereja umum. Nah, periodisasi sejarah gereja adalah pembagian waktu dan masa yang bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Sejarah gereja di Indonesia tidak seragam dalam penetapan tahun-tahun dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gereja di Indonesia pada masa lampau. Nah, pada tahun 30 sampai 590 Masehi, sejarah gereja kuno. Bagian ke-1, tahun 30 sampai 312 Masehi, memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. A. Bentuk organisasi yang ada berupa presbiteros, episkopal, diaknos. B. Adanya faktor teologi-teologi atau filsafat-filsafat, munculnya ajaran gnosis yang merusak gereja. Ajaran gnosis ini menganggap bahwa pengetahuan lebih tinggi daripada Alkitab. Terjadinya kanonisasi di mana menetapkan adanya 66 buku dalam Alkitab, yaitu 39 dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Munculnya istilah paus dalam gereja Kristen. Hal ini disebabkan karena sudah masuknya ideologi atau ajaran Katolik ke dalam gereja Kristen. Yang C. Penganiayaan gereja. Yang bagian kedua, pada tahun 313 sampai 550 Masehi, memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, Konstantinus Agung atau pembebasan gereja. Yang kedua, adanya konsili-konsili. Konsili Nisea tahun 325 mengenai Trinitas. Yang berikut, berdirinya biara-biara dan pecahnya gereja-gereja barat dan timur. Nah, masuk tahun 590 sampai 1492 garing 1517 Masehi, sejarah abad pertengahan. Tahap pertama pada tahun 590 sampai 910 memiliki dua ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gereja barat atau gereja Roma Katolik. Gereja barat dipimpin uskup yang disebut paus. Paus sebagai kepala gereja juga memimpin negara dan masyarakat. Yang kedua, gereja timur. Peranan gereja hanya memikirkan hal-hal rohani saja. Kota Konstantinopel atau sekarang Istanbul menjadi pusat gereja timur. Gereja yang ada di wilayah timur disebut dengan gereja yang ortodoks. Gereja-gereja yang ada di timur diancam oleh kebenaran Islam. Tahap kedua, pada tahun 910 sampai 1300 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembaharuan biara di Cluny, Prancis. Yang kedua, teologinya hampir seluruhnya mengikuti teologi Katolik. Yang ketiga, adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, adanya perang salib sebanyak 7 kali. Tahap yang ketiga, pada tahun 1300 sampai 1492 garing 1517 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya perpecahan di GKR. Yang kedua, adanya gerakan Renaissance dan Renaissance. Yang ketiga, adanya usaha mereformasi gereja. Nah, masuk pada tahun 1492 garing 1517 sampai 1900-an. Sejarah gereja zaman baru. Pada sejarah gereja zaman baru,
Pada tahun 1521, Luther diadili di pengadilan tinggi Jerman. Oleh karena itu, gereja menetapkan Luther menganut ajaran sesat. Pada tahun 1529, ada pertemuan tingkat tertinggi, tujuannya mempersatukan kembali gereja Kristen Protestan dan Kristen dan Protestan menjadi GKR. Nah, yang berikut, gereja zaman baru memiliki dua ciri sebagai berikut. Yang pertama, GKR berusaha mengembalikan orang Protestan kembali ke Katolik. Yang kedua, usaha dilakukan di Trente yang dipimpin oleh Paus Paul III. Konsili Trente ini dilakukan pada tahun 1545 sampai 1563 dan tidak dapat mempersatukan GKR dan gereja Protestan. Yang C, GKR memperbaiki kelemahan yang ada di dalam gereja, khususnya doktrin. Yang berikut, kemudian gereja Katolik memperlebar sayapnya ke negara-negara baru dan ini yang disebut kontrareforman. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.